Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anjeli Ratnasari. Saya dari kelas PKPI A1 KIR dengan NIM 23. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi dari BK. Awalnya saya akan memberikan pengertian mengenai BK. Pada intinya, pengertian BK ialah suatu bantuan yang diberikan konselor kepada konseli terkait untuk memecahkan masalahnya, baik itu masalah perkembangan diri atau memecahkan masalah kehidupan, apapun itu. Dalam BK juga terdapat asas-asas BK. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, asas kerahasiaan. Sebagai seorang konseli, kita harus menjaga kerahasiaan dari konseli atau klien kita. Terkait itu baik data diri konseli atau apapun itu. Sebagai BK, kita harus mulai menjaga rahasia dari konseli. Jika asas kerahasiaan yang pertama ini tidak bisa dilengkapi oleh seorang konselor, layanan bimbingan dan konseling tidak akan mungkin berjalan, dan konseli pun tidak akan bisa mempercayai konselor dan tidak akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, asas kesukarelaan. BK tidak meminta untuk dibayar ataupun meminta imbalan. Sebagai seorang BK, kita harus ikhlas dan tulus membantu klien kita sampai masalahnya selesai. Gitu teman-teman. Baik, selanjutnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini berkaitan dengan asas kerahasiaan. Jika klien sudah merasa nyaman dan percaya kepada konselor, maka klien akan terbuka meluapkan semua apa yang harusnya ia sampaikan kepada konselor, agar konselor pun mudah untuk membantunya. Ini sesuatu yang sulit, atau mungkin bisa dibilang sulit gampang. Kita harus benar-benar bisa membuat klien merasa nyaman sehingga ia bisa terbuka terhadap kita sebagai konselor. Baik, kita selanjutnya asas kegiatan. Sebagai konselor, kita harus sebagai konselor kegiatan tuh sangat banyak. Jika kita lihat fenomena saat ini yang memang realita terjadi, banyak konselor yang di sekolah SMA, SMP, konselor hanya mondar-mandir untuk menjadi polisi sekolah. Itu bukan contoh konselor yang baik ya teman-teman. Konselor mempunyai kegiatan yang benar-benar yang bisa membantu konseli, seperti kegiatan yang menunjang untuk memecahkan masalahnya. Begitu teman-teman. Seorang konselor tidak nganggur. Intinya seperti itu. Terus selanjutnya asas kekinian. Sebagai konselor, kita tuh wajib mengikuti perkembangan teknologi, pengetahuan ataupun lainnya, agar ketika kita tahu akan perkembangan informasi atau segalanya itu, kita akan nyambung kepada klien kita atau konseli kita. Jadi komunikasi akan semakin baik antara konselor dan konseli. Baik, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya asas kemandirian. Ujung dari bimbingan konseling ini tuh, ujung dari tujuannya tuh membuat siswa atau kliennya tuh, siswa lah, kita katakan siswa, untuk mencapai kemandiriannya. Jika seorang siswa belum mandiri, yang salah bukan siswanya teman-teman, tapi bisa dikatakan yang salah adalah konselornya, karena belum bisa membangun kemandirian yang ada dalam diri siswa tersebut. Begitu.
Lalu selanjutnya asas kedinamisan. Sebagai konselor, kita memberi layanan. Layanan tersebut tidak boleh monoton atau membosankan, harus mengikuti perkembangan, sehingga konseli pun merasa tidak bosan ataupun tidak merasa bosan. Kita harus memiliki layanan-layanan yang update, sehingga konseli pun merasa nyaman dan mungkin bisa semakin baik atau lancar dalam layanan BK-nya gitu. Asas keterpaduan ini berkaitan dengan antara konselor dan konseli, itu harus saling menunjang. Jika konselornya bisa begini, misalnya konselor membantu klien atau konseli, jika konselinya mau terbuka, mau untuk diajak bekerja sama. Jadi jika salah satu saja yang bekerja, atau misalnya konselornya saja yang bekerja, layanan BK tidak akan mungkin berjalan, teman-teman. Jadi antara konselor dan konseli harus saling bekerja sama, seperti itu. Lalu selanjutnya asas keahlian. Profesi BK itu tidak boleh dipegang oleh sembarang orang, teman-teman, karena ini menyangkut masalah seseorang, memecahkan masalah seseorang. BK harus dijalankan oleh ahlinya atau orang yang benar-benar tahu akan profesi BK dan berpengalaman dalam melayani. Jika BK dipegang oleh sembarang orang atau orang yang tidak mengerti akan profesi BK, maka akan berakibat fatal, teman-teman. Lalu selanjutnya asas keharmonisan. Sebagai konselor, kita juga harus aktif untuk membangun suasana yang bagus, suasana yang benar-benar nyaman untuk konseli tersebut. Jadi semua layanan bimbingan bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus artinya seperti ini. Jika konselor tidak bisa menangani suatu masalah dari klien dan dia berada di titik tidak bisa membantu lagi, sebagai seorang konselor bolehlah kita mengalihkan kasus tersebut kepada yang lebih ahli dalam bidangnya, seperti psikiater, psikolog, atau mungkin dokter, seperti itu. Baik, itulah asas-asas BK, teman-teman. Mungkin sampai sekian saya menyampaikan tentang asas BK. Terima kasih dan semoga membantu teman-teman. See you.